yang normal sama cowok yang agak feminim itu kan Pak. Terus jadi yang cowok yang agak feminim itu dia dibully gitu di sekolahnya, kayak nggak punya teman, kayak nggak punya teman gitu. Terus ada yang kalau cowok normal ini ada yang satu kayak kayak mempengaruhi gitu. Jadi bikin temen-temennya juga ngebully dia gitu, ngebully yang cowok yang agak feminim itu. Terus karena kan dia dibully terus jadi yang cowok yang itunya sedih kan, depresi gitu-gitu. Nah, cowok yang suka ngebully ini habis itu kayak apa ya, kayak tidur tidur habis itu ketiduran, habis itu mimpi mimpi. Nah, mimpinya itu kayak kebalikannya gitu Pak, jadi dia yang kayak dijauhin orang-orang, maksudnya kayak beda sendiri. Dia tuh beda sendiri, yang lain tuh cowok-cowoknya menurut dia nggak normal, tapi dia sendiri, jadi dia sendiri doang yang normal gitu Pak. Dia sendiri doang yang normal. Terus di mimpinya gitu, di mimpi terus yang lainnya itu cowok-cowoknya nggak normal, tapi menurut cowok-cowok yang nggak normal sekelilingnya itu dianya yang nggak normal sendiri gitu Pak. Terus kayak jadinya dia di mimpinya itu kayak di di dibully juga gitu, di apa namanya, nggak punya teman gitu-gitu, ya nggak sih guys, ya gitu Pak. Kan terus habis itu jadi dia merasa, habis itu kebangun terus dia merasa bersalah gitu, merasa bersalah sama yang cowok yang agak girly yang tadi. Nah, cowok yang agak girly tadi itu dia hampir mau udah di ujung gitu, mau bunuh diri gitu Pak. Terus akhirnya yang cowok yang habis bangun dari mimpi itu dia nyelamatin gitu, terus minta maaf gitu sih Pak. Yang cowok yang bunuh diri yang girly. Ya, yang agak geli. Jadi ada dua sisi ya. Eh tiga sisi. Dua sisi. Iya, dua. Dua sisi. Berarti pemainnya siapa ini? Kembar berarti ya? Nggak kembar sih. Pemainnya tadi kita udah diskusi, tapi ada bilangnya sih ada yang nggak mau gitu Pak, jadi bingung. Kalau yang ini apa namanya? Baru apa namanya tuh Pak? Oh, orang-orangnya gitu. Chandra atau Dika atau Fasan. Tapi tadi Dika nggak mau gitu, Chandra juga. Terus kalau yang laki itu itu Bagas atau Joshua gitu. Temennya ini baru ini aja sih Pak. Temennya Ilham atau siapa gitu. Oke. Eh sebenarnya ini menarik ya. Kalau dibuat tulisan itu saya malah tertarik dibuat tulisan. Jadi saya bisa berimajinasi. Kalau dibuat video ya oke sih. Cuma kasihan pemerannya. Pemerannya nanti kan dia jadi satu jadi laki-laki, yang satu jadi girly gitu ya. Terus apa? Ya, jadi kasihan aja jadi yang jadi artisnya itu kan cuma satu orang ya. Kan satu orang kan. Jadi artisnya satu orang, satu jadi dua gitu. Enggak, ada dua orang gitu Pak. Dua orang. Beda berarti. Iya, Beda. beda. Oke. Nah, itu yang kasihan yang girly-nya berarti ya. Agak agak gimana gitu kan. Kalau yang laki-laki ya dia tidak memerankan apapun, memerankan dirinya aja bisa. Kalau laki-laki jadi perempuan mungkin jadi agak lebay sedikit ya. Tapi ya sudahlah, itu silakan yang mau jadi pemerannya silakan. Dan itu cuma di satu tempat ya, Pak ya. Lokasinya berapa tempat? Kalau lokasinya belum tahu. Soalnya apa namanya, skripnya belum jadi juga kan. Tapi kayak Oke. kan ada yang vibes-nya sekolah, ada yang mau bunuh diri, ada yang di rumah gitu Pak. Oke. Coba deh ditentukan dulu skripnya. Skripnya tolong tolong yang script writernya. Oke, nanti bisa gabung. Saya panggilkan Pak Jun lagi ya. Kita ngobrol sama Pak Jun nanti.
jam berapa kira-kira jenengan bisa gitu. Nanti kita ngobrol sama Pak Jun. Terus kalau ngobrol sama Pak Jun sekalian dikasih itunya, dikasih naskahnya. Jadi, oh bagus nih. Nah, tambahin apa begitu. Dia itu ini sih. Ya kemarin saya lihat novelnya bagus sekali. Satu chapter saja saya udah hampir mau nangis nih. Bagus sekali ceritanya gitu. Saya buat mata kuliah saja sekalian dan dia nggak keberatan. Jadi nanti coba kita panggil Pak Jun. Siapa yang mau ya? Yang jadi scriptwriter siapa di sini? Yang jadi scriptwriter? Saya Pak sama Ruri. Ruri. Ruri siapa? Saya, Pak. Oh, oke. Cewek semua ya. Oke, berarti emosionalnya masuk nih di sini nih, karena yang nulis cewek. Terus sementara kameramennya masih nganggur ya? Kameramennya siapa nih? Tergantung siapa yang bisa ketemuan. Iya Pak, soalnya kan kita beda-beda ya Pak. Tergantung siapa ketemuan. Baru kali ini ada yang ngomong kayak gitu. Oke, jadi nggak profesional ya? Maksudnya bukan yang orang profesional gitu. Soalnya kan Seharusnya. ini masih random, maksudnya masih catatan sketsa gitu, Pak. Oke. Ya, kalau saran saya sih ikutan di Spektrum dulu, main di Spektrum dulu, 1 2 atau 1 bulan lah gitu. Selagi nggak nganggur nih, masih selagi nganggur ya. Di Spektrum Unpad tuh kan ada tuh fotografi di sana, main aja ke sana dulu sebentar gitu. Tapi kalau itu posisinya di Bandung, kalau posisinya di mana di kota Anda ya saya nggak bisa ini. Tapi kalau di Spektrum kan nanti diajarin tuh gratis lagi, asal kasih gorengan aja, bawa gorengan atau bawa roti bakar itu kan. Nah, nanti diajarin nanti gimana gimananya gitu. Selagi sekarang nganggur loh ya. Itu. Terus tempat yang paling dekat Bandung. Ya Pak, itu yang tinggalnya di situ. Di tengahnya gitu loh Pak, pasti orang kenal Bandung semua gitu. Oke. Lokasi itu beda-beda gitu kan. Sampai segitunya ya. Hebat. Sampai mikir segitunya gitu. Oke, saya nggak kepikiran udah sampai kayak gitu. Saya kira ya sudahlah yang profesional aja. Ternyata yang oke lah. Terus ada di itu yang kasihan yang di Jatinangor ya. Nggak ada di Jatinangor. Nggak ada Tangsel, Tangerang. Oke, terus coba deh hari ini ya. Kenapa nih? Oh, ada yang masuk. Oke, hari ini dimatangkan deh. Skripnya dimatangkan. Ya, kalau skripnya udah dimatangkan. Coba nanti saya akan panggil Pak Jun untuk ngasih tahu kritik lah ya. Kritik ngasih. Dia kalau ngasih kritik tuh pedes banget. Tapi nanti jadinya bagus. Ya. Aduh, saya lupa. Saya punya skrip di mana ya? Nggak di komputer ini, di komputer jadul. Ada skripnya itu. Apa? Yang saya tulis sendiri. Sampai ke zoom out, zoom in. Jadi untuk kameramen biar nggak capek gitu. Terus itu untuk kameramennya belajar dulu ya, selagi nganggur. Untuk DOP itu apa? DOP itu apa? Pengambilan gambar sama kameramen. Bedanya apa? Bedanya apa? Kameramen sama fotografi. Oh ya, itu kurang lebih sama lah. Oh. Voice over peran. Peran ini siapa? Yang suaranya Maksudnya tuh yang si tokohnya voice over-nya gitu Pak. maksudnya siapa? Oh, tokohnya sendiri? Iya. Iya Pak. Tokohnya sendiri? Atau nanti ada yang kayak
moderator gitu Pak, tapi belum tahu gitu. Kayak kalau Moderator, di film narator lucu, kali. Oh ya narator, sorry Pak. moderator di film lucu nggak sih? Kayaknya lebih dia bicara dalam hati aja gitu di voice overnya. Oh, berarti nggak usah pakai dialog. Maksudnya Pak? Nggak usah pakai dialog, dia ngomong dalam hati. Iya, iya kan voice over Pak. Jadi kayak misalnya dia Ada lagi ya gitu kan, sambil diisi suaranya. Jadi dia nggak Padahal kan ngomong, dia diganti dengan voice over gitu. Jadi mulutnya nggak ngomong. Oke, oke, itu bagus bisa juga. kan? Bisa, bagus. Dan voice overnya juga mungkin kayak apa kali ya? Mungkin kayak misalnya dia dapat ciutan gitu dari komentar di Instagram, bla bla, terus selagi dia ada komentar, ada ucapan juga voice over di sana Pak. Ah iya bagus itu. Menciptakan suasana dengan cara melihat medsos. Oke, bagus. Jadi nggak harus disyuting itunya ya, gambarnya di sekelilingnya gitu nggak usah. Kita cukup lihat di medsos, kita udah tahu bahwa oh latar belakangnya orang ini seperti ini gitu. Oke, itu bagus juga sih. Menghemat biaya. Ada lagi? Oke, berarti itu aja ya yang agenda kita hari ini. Scriptwriter tolong dimatengin hari Oke. hari mudah-mudahan kalau hari Sabtu besok saya tidak bisa. Oke, ada pertanyaan Joshua. Pak, ada dari beberapa dari kita juga ada sih buat ide backupan in case mungkin untuk plot yang tentang girly ini terlalu secara teknis terlalu susah. Jadi kayak gini sih plot cadangannya. Jadi ada orang cewek jadi ketua penanggung jawab tugas gitu, terus hal itu dipermasalahin sama kakak kelasnya di SMA karena nggak tahu kenapa kayak dalam menjadi penanggung jawab tuh mesti cowok gitu, untuk cowok jadi pemimpin. Dan akhirnya kakak kelas SMA itu kayak apa, marah-marahin gitu ke uh, anak-anak cowoknya, kakak adik kelas cowoknya dievaluasi gitu. Terus akhirnya kayak di apa, dalam suatu acara gitu kayak anak-anak apa satu angkatan SMA itu kayak nggak boleh gitu ceweknya jadi ketua angkatan atau ketua kayak penanggung jawab gitu Itu sama itu kakak yang kelas. dibully cowok ya? Yang enggak, jadi kayak cowok, kakak kelas cowok menindas adik kelas cewek untuk nggak boleh mengambil apa posisi menjadi seorang pemimpin gitu sih. Oh iya. Itu videonya dari siapa? Asli nggak? Um, itu idenya sih ada yang ngirim juga sih di grup. Oh, Itu maksud Joshua kalau misalnya ini kita nggak bisa visualisasikan, kita ada oh, lagi cerita satu oh. lagi. Jadi kayak dua Tapi naskah. oke nggak apa-apa. Maksudnya kalau digabungin juga nggak apa-apa sih. Cuma itu idenya, sorry bukan ide, tapi visualisasinya udah ada. Visualisasinya sih ini kalau dari plot ceritanya tuh bisa dibikin kayak apa? Bisa dibikin semacam, Bapak tahu film Unfriended nggak, Pak? Enggak. Jadi di film Unfriended itu kayak apa? Pengambilan gambarnya tuh kayak tangkapan layar laptop gitu, Pak. Jadi kayak fully Remang-remang gitu. online, Oh fully ini. online gitu. Oh iya. Yeah. Jadi karena kan juga kayak kita rata-rata pada beda-beda domisili dan juga jadwal jurusan masing-masing kan beda-beda gitu. Jadi kayak kalau misalkan plot cerita ini terus kayak online gitu, mungkin kayak lebih bisa mendukung supaya lebih produktif gitu Oh produksi. jadi pengambilan gambarnya di online gitu ya? Saya Iya, belum lebih pernah sih, belum pernah online, lihat sih. Ada nggak fully online. contohnya? Apa tadi? Videonya apa namanya?
Unfriended Pak, judul filmnya. Oh iya iya, iya. Oke, bisa coba lihat ya. Ada apa enggak? Di YouTube ada nggak di YouTube? Trailernya lah. Ada ya trailernya. Oke. Oke. Ya. Oke, berarti kita mantengkan itu dulu ya, ceritanya dulu ya. Kita matangkan ceritanya dulu. Kira-kira jadi hari Minggu bisa nggak ini? Hari Minggu jadi apanya Pak? Story-nya, skripnya. Skripnya. Biar nanti bisa kira-kira bisa dikritisi gitu loh. Istilahnya dibaca dulu, dikritisi. Berarti nanti alurnya seperti ini, terus nanti pengambilan gambarnya ada berapa atau 2-3, terus ya untuk memudahkan semuanya, untuk memudahkan nanti kameramennya atau pengambilan gambarnya atau nanti voice overnya, ceritanya bagaimana, itu kan nanti harus di finalisasi ceritanya begitu. Kalau ceritanya udah oke, terus nanti kan dianalisis kira-kira bisa nggak nih anak gitu. Anak-anak bisa nggak? Kalau sekiranya nggak bisa, oke nanti bagaimana solusinya. Masnya mau nanya? Saya mau bilang jadi kami minta Cynthia sama Ruri itu nulis itu cuman kayak nggak kompleks gitu loh Pak. Maksudnya tuh selesai ceritanya, cuman tuh kayak belum jadi gitu. Ya nggak apa-apa. Kami revisi bareng lagi gitu. Jadi mungkin, tapi kalau menurut saya hari Minggu mungkin terlalu cepat ya kayaknya. Atau terlalu cepat. Maaf Pak, soalnya hari Sabtunya tuh ada ospek. Ospek lagi? Iya, ospek juga. Masih ospek. Kita masih ospek. Iya, ospek jurusan Pak. Ospek terus. Oke, kapan waktunya? Hari Minggu Minggu depan kelamaan nggak? Saya lihat jadwal dulu ya. Kelamaan nggak ya nih story minggu depan jadi. Terus nanti kan penggarapannya kira-kira biasanya 2 minggu lah ya. 2 minggu itu kalau cepet ya. Kalau nggak cepet ya bisa jadi 3 minggu atau 1 bulan. Nah, baru nanti itunya gitu. Terus yang terakhir baru kita matengin editing. Nah, editing yang terakhir, paling terakhir itu editing. Editing itu lama sekali. Nah, setelah editing baru proses benar-benar kita nanti akan istilahnya bedah film, bedah ini gitu. Nah, baru nanti saya masuk ke situ. Memberikan semacam yang pertama publikasi dulu. Nanti saya publikasikan kira-kira di teman-teman yang sinematografi, kira-kira masuk apa enggak gitu. Terus kalau ada negatifnya atau positifnya banyak mana. Nah, tapi nggak apa-apa sih jelek bukan jelek ya, maksudnya kurang bagus juga nggak apa-apa sih. Itu kan di akhirnya kan ada tugas itu, terus tugasnya dikumpulin dengan ya sejadinya, tapi tolong dong jangan sejadinya, yang bagus lah, ya kita usahakan. Mbak Putu, raise hand. Bapak Cynthia mau tanya, boleh nggak kalau seandainya ada contoh skrip untuk film itu Cynthia minta filenya untuk referensi nulisnya gitu. Jadi kayak ada yang mau buatnya gitu. Oh gitu. Ya itu dia, saya dulu pernah buat, tapi bukan filenya, hard copy-nya ada. Apa saya foto aja ya? Nanti saya coba cari dulu hard copy-nya. Tapi di situ di internet saya pernah baca itu ada scriptwriter punyanya AADC dulu tuh loh. Zaman dulu banget. Ada di internet kalau nggak salah. Saya pernah baca. Kalau nanti bisa saya browsing ya. Coba itunya
Kan AADC itu kan modelnya hampir sama dengan itu toh. Ada bully, ada apa gitu yang kita sambung-sambungin lah. Ya, nanti coba saya lihat dulu. Tapi kalau mau browse ya silakan. Makasih, Pak. Skripnya AADC yang pertama. Mau nanya Pak, ini maksudnya yang skripnya itu skrip yang ini atau yang idenya Joshua gitu ya Pak? Ya makanya nanti dibahas dulu. Kira-kira anaknya bisa apa enggak dengan latar belakang seperti ini, bisa apa enggak gitu. Nah, kita kan juga nanya sama pemerannya. Kan pemerannya juga nggak tahu ini. Misalnya nih, ada artisnya di sini nih. Kira-kira kamu mau nggak jadi kayak gini gitu. Terus kalau dia lihat, ih, nggak mau. Lah kayak gitu kan ngapain dipaksain. Kita lihat dulu lah itunya apa yang sesederhana mungkin, tapi maksud dan tujuannya bisa didapatkan dengan mudah begitu loh. Jadi ada maksud dan tujuan dari si pembuat film itu. Oke, atau nanti saya coba browse yang film yang sangat sederhana sekali, tapi punya message yang kuat gitu loh. Dan itu hanya diambil video perkotaan, terus keliling-keliling begitu, terus suasana di rumahnya, terus orang dialog. Nah, sudah selesai. Nah, tapi memang itu memang harus dibicarakan karena kita orangnya banyak ya. Jadi nggak satu orang. Yang buat itu satu orang. Bisa maksud dan tujuannya itu langsung kena banget nih gitu. Ada lagi? Silakan. Jadi kalau saya pikir secepat mungkin saja itunya, terus nanti kita akan bahas begitu. Kita bahasnya mungkin terbatas dulu aja ya. Terbatas orangnya, maksudnya si scriptwriter-nya dulu. Oke, maksudnya begini. Oh, sudah gitu. Nanti kita undang teman-teman yang ada di sini. Sepertinya seperti ini nih gitu. Terus nanti kita bagi. Nah, kayak gitu lebih enak kali. Tapi harus cepat. Scriptwriter-nya itu jangan kelamaan. Kalau yang saya tahu, ospek itu nggak terlalu memeras otak ya. Atau bagaimana? Kalau saya sih capek fisiknya, tapi otaknya enggak. Tapi kita seharian di depan layar Pak, capek juga mentalnya Pak, walaupun kita diam-diam. Tugasnya juga Pak. Tugasnya Pak yang banyak tuh tugasnya. Iya, esai gitu-gitu kita Pak. mulai, kalau saya ospek jurusan mulai jam 8 siap jam 4. Terus suruh bikin esai sama video. Malam itu juga dikumpul 2359 deadline-nya. Saya juga sama Pak, disuruh bikin esai. Saya juga ospeknya bikin perusahaan kecil gitu Pak. Jadi nyari kuesioner segala macam gitu. Oh gitu. Oh gitu. Iya, oke. Ya, Anda mahasiswa semester 1 ya. Kemarin saya nyari yang semester yang agak atas itu semester 3 atau semester 5 gitu. Yang IPK-nya tinggi-tinggi. Ini ada beasiswa nih. Mau nggak gitu. Tapi harus cepat. Wah, kita alasan apa lagi? Kemarin semester 1 ospek, semester 2 belum kenal sama teman-teman. Terus semester 3 ada yang semester 5 juga. Alasan apa lagi? Nah, ini hari Kamis pengumpulan berkasnya. Belum juga, ya sudah, mundur sajalah. Ini ada beasiswa yang keren ini. Sampai 25 juta satu orang. Lumayan kan? Tapi nggak ada tapi-tapinya sih. Cepet gitu loh, harus cepet. Nah, Anda juga harus seperti itu. Sekarang ya Anda udah masuk di dunia Unpad,
di dunia kampus ya harus segera mungkin. Jadi nanti Anda akan menemukan bahwa orang pinter sama orang orang rajin itu sejajar, atau mungkin bahkan orang yang rajin itu lebih IPK-nya bisa lebih tinggi. Tapi semuanya kalah sama orang yang laki ya, orang bejo. Orang bejo itu nggak tahu itu. Teman saya yang dulu nilainya tinggi banget, padahal dia nggak pernah masuk, nggak pernah apa gitu. Karena dia ketua kelas, ya nilainya tinggi. Kata dosennya, ya wajar lah dia ketua kelas. Gila aja, kita belajar mati-matian, dia nggak pernah masuk, nilainya tinggi dia daripada kita. Iya, gitu lah. Oke ya, begitu ya. Gak usah panjang lebar, langsung saja dimatengin. Terus ada yang mau ini nggak? Share nggak? Share apa begitu? Nggak ada. Oke Mbak Ruby, Mbak Yanti, tunggu ya. Kita masih mengusahakan sertifikat untuk Anda. Enggak lah, kita juga inilah, tahulah. Terus besok saya mau ke Dieng, saya mau lihat daerah sana, mau apa namanya, mau eksplorasi daerah sana. Kali aja ada yang minjemin drone, ya bisa inilah ngambil gambar. Nanti gambarnya kalau bagus ya saya kasih ke Anda. Kalau nggak bagus ya saya simpen aja sendiri. Untuk apa ya? Untuk nambah-nambahin inilah scene lah. Kalau cuma di kota mungkin terlalu ini ya, terlalu biasa. Nah, ini daerah pegunungan. Oke, itu ya. Saya kira cukup. Oh, ada chat. Oh, nggak ada. Off cam. Oke. Oke, nggak perlu foto-foto karena ini sudah direkam. Oke, saya cukup sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Di sini, Pak. Pak.